Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata PMM pelatihan mandiri, topik Merdeka Mengajar. Ada 5 modul yang saya pelajari dalam pelatihan dengan topik Merdeka Mengajar, yakni yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan dan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Nah, di modul pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dalam modul ini, ada 2 materi, yakni ada peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Nah, apa sih peran saya sebagai guru pendidik? Tidak dipungkiri bahwa peran pendidik amatlah penting bagi perkembangan murid. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya pada pembelajaran yang kita lakukan. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengemban tugas. Harus terus mengembangkan diri, baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, ingin menjadi guru seperti apa sih saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu, sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Kita harus memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa depan. Agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan ke depannya, mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, di mana kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang. Agar anak memiliki bekal untuk bisa survive, melanjutkan kehidupannya, sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak. Karakter yang dimaksud tentulah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang saat ini didengung-dengungkan oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Mas Menteri Nadiem Makarim. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Dalam modul ini ada 3 materi, yakni mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Apakah praktik mengajar kita sudah cukup menyiapkan murid di masa depan? Tentu jawabannya sudah. Namun, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas, hinggalah menemukan sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas, agar kebutuhan anak akan belajar benar-benar terpenuhi. Pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara pendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 materi dalam modul 4 ini, yakni kodrat murid dan asas trikon. Kodrat murid. Sebagai pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya.
Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan 3 hal terkait perbedaan latar belakang muridnya, yaitu kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat keadaan. Pendidikan itu sangat dinamis, menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengemudikan laju pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu? Apakah cara mengajar kita sudah sesuai dengan keadaan saat ini? Kodrat alam. Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang ditinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Sebagai pendidik harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan situasi saat ini. Sebagai pendidik dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Contohnya, saat ini murid-murid hidup pada era digital, maka sebagai pendidik harus tanggap dan menguasai digitalisasi pendidikan, menggunakan cara mengajar yang selalu update. Misalnya, pembelajaran menggunakan Google Form, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Asas Trikon. Di antara beberapa asas pendidikan yang perlu diketahui oleh seseorang pendidik antara lain asas Trikon. Sudah pernah dengar bukan? Mari kita lanjutkan ulasannya. Asas Trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa. Orang pendidik harus memahami asas Trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Asas Trikon yang pertama adalah kontinuitas. Maksudnya tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada di dalam masyarakat. Asas Trikon yang kedua adalah konvergeni. Maksudnya pendidikan harus memanusiakan manusia. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai dan memberikan apresiasi kepada peserta didik sekecil apapun prestasi yang ditunjukkan. Asas Trikon yang ketiga adalah konsentris. Maksudnya, pendidikan itu harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru harus menghargai keberagaman peserta didik. Keberagaman menyangkut latar belakang, keluarga, ekonomi, termasuk keterbatasan fisik. Hal ini menyangkut gaya belajar anak yang harus kita ketahui dan bagaimana cara menerapkannya dalam pembelajaran. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dalam modul 4 ini, ada 2 materi, yakni budi pekerti dan teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Setiap peserta didik memiliki kecerdasan berpikir masing-masing. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungannya. Sebagai pendidik harus memahami bagaimana watak atau budi pekerti diasah dan dilatih ke murid. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Teori ini berpendapat bahwa hal yang dominan dalam pendidikan adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya, termasuk ayah dan ibu. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 2 materi dalam modul 5 ini, yakni mengantarkan murid selamat dan bahagia dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Mengantarkan murid selamat dan bahagia.
Dalam mengantarkan murid selamat dan bahagia ini, ada 3 poin penting yang kita pelajari, yaitu selamat dan bahagia, sistem Among, dan Merdeka Belajar Abad 21. Mari kita jelaskan. Selamat dan bahagia. Pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Uri Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulada berarti sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik terkait sikap dan budi pekertinya sehari-hari terhadap peserta didik. Ing Madya Mangun Karsa berarti sebagai pendidik harus bisa membangun semangat kepada peserta didik untuk giat belajar dan berbuat kebaikan. Tuturi Handayani berarti sebagai pendidik harus bisa memberikan dorongan kepada peserta didik untuk belajar hal-hal yang bermanfaat. Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi yang diharapkan di abad 21 ini menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidikan yang memerdekakan peserta didik menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Pendidik harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik untuk murid. Untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masih banyak lagi, dan juga masyarakat. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah. Perlu kerjasamanya dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Bagaimana masing-masing elemen melibatkan diri dalam pendidikan agar selaras dan berkesinambungan demi tumbuh kembang peserta didik. Terima kasih telah mendengar presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.